Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, pada pertemuan pagi hari ini kita sudah berada di lahan tanaman cabai dan lahan tanaman kangkung ya. Dan kali ini kita kegiatannya adalah melakukan pengolahan lahan. Pengolahan lahan sendiri tujuannya untuk perakaran tanaman itu bisa merambat atau bisa menyentuh tanah dan tumbuh secara normal ya kan kawan. Kalau semisal tidak diolah tanahnya, nantinya yang saya khawatirkan adalah tanamannya pertumbuhannya agak melambat semacam itu. Akan tetapi kami tetap selalu mengolahnya agar lahan di sini lebih produktif ya kan kawan, dan yang jelas ada hasil yang bisa kita manfaatkan. Dan kawan-kawan, di sini sebelum masuk ke pembahasannya, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang telah menonton video kami, serta bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya kawan-kawan. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai tentang benih ya kawan-kawan. Kan bisa lihat perbedaan antara benih yang istilahnya siap untuk ditanam atau belum kadaluarsa, benih yang sudah kadaluarsa tapi belum lama, dan ini benih kadaluarsa yang sudah lama. Jadi saya di sini menanam kangkung ini kita menggunakan benih-benih sisa ya dari budidaya sebelumnya. Nah, ini saya paling selatan sendiri ini yang berdekatan dan yang rapat ini, itu saya menggunakan benih yang kualitasnya ya sudah memasuki masa kadaluarsa tapi belum terlalu lama kan kawan, alias masih bisa produktif lah embrionya. Itu hasilnya pertumbuhannya atau daya berkecambahnya itu cukup bagus. Sedangkan ini benihnya yang saya gunakan adalah benih yang kadaluarsanya agak lama ya. Sebagian saya campur ke sini ya, campur sama dengan benih yang ini. Itu pertumbuhannya ya ada yang tumbuh tapi jarang kawan-kawan. Dan yang sini itu benih yang saya gunakan tapi kadaluarsanya sudah kurang lebih 1 tahun kan kawan. Nah, ternyata dari sini kita bisa melihat perbedaan pertumbuhan daya berkecambahnya. Jadi kalau kawan-kawan melakukan proses budidaya, alangkah baiknya menggunakan benih yang masih baru ya. Pastikan kan kalau membelinya juga kan lihat di kemasan itu terkadang ada tulisan masa kadaluarsa. Nah, itu mendekati atau masih jauh ya kan jarak antara si benih tersebut dengan masa kadaluarsanya. Kalau misalkan kan beli dengan waktu kadaluarsa yang berdekatan, alangkah lebih baiknya kawan-kawan menukarkan dengan yang benih yang tingkat kadaluarsanya lebih lama semacam itu kawan-kawan. Nah, karena dengan benih yang memiliki kadaluarsa yang lebih lama itu biasanya untuk produktivitas daya kecambahnya nanti hasilnya kayak yang bagian selatan ini kan bagian sana itu kan pertumbuhannya cukup bagus. Karena mengapa? Karena embrionya masih bagus kan kawan. Kalau sudah lama kayak gini, embrionya akan rusak kan, bukan akan tapi sudah rusak embrionya. Dan tingkat daya kecambahnya itu begitu sedikit, bahkan tidak ada kan kawan yang sini. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang petani juga harus cerdas ya dalam melakukan pembelian benih ya. Semisal kawan-kawan membeli benih kangkung, kan harus cerdas bisa memilih dan memilahnya agar agar nantinya kawan-kawan tidak mengalami rugi atau biaya produksinya tidak mahal, karena pembelian benihnya benih yang berkualitas dan benihnya tumbuh bisa
secara maksimal. Dan nantinya kalau embrionya bagus, daya kecambahnya bagus, pertumbuhannya bagus, maka yang terjadi adalah hasilnya itu bisa maksimal semacam itu. Nah, kan ya, kalau saya bisa lihat ini sebagai pengalaman kami ya, ini kurang lebih sudah 3 hari ya terbasahi ya. Terbasahi itu hanya kayak gini kan, benihnya itu hanya retak-retak saja ya, kayak gini. Nah, hanya retak-retak kayak gini kan. Nah, ini embrionya saya rasa kurang bagus karena dia tidak mampu berkecambah dengan maksimal. Biasanya normalnya benihnya kalau 3 hari sudah dalam keadaan basah maupun lembab kayak gitu, kayak gini kan ya, lembab kayak gini, itu sudah mulai bermunculan kecambah ya, kecambah dan sudah mengeluarkan tunas. Nah, kalau ini hanya retak kan kawan. Ini bedanya kalau benih lama dengan benih yang baru. Maka dari itu kan harus memilah dan berhati-hati dalam memilih ya kan kawan. Dan oh ya kan kawan, untuk benih sendiri kan gunakan benih yang sesuai varietas yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena biasanya konsumen itu kan kalau di daerah kami menginginkan tanaman kangkung itu yang daunnya kecil, untuk tingkat lebarnya itu paling kecil, dan batangnya itu tidak terlalu besar kan kawan. Kan ada yang model daunnya lebar-lebar dan daun kecil kan. Nah, itu kalau di daerah kami memiliki kebutuhannya daun kecil ya, tingkat lebarnya itu kecil, bukan lebar banget, dan batangnya itu yang kecil kan kawan. Karena bagi orang sini batang kangkung yang kecil itu sifatnya lebih enak dibandingkan batang yang besar, meskipun sama saja sih. Tapi kalau di daerah kan menginginkan daun lebar ya, daunnya itu lebarnya itu cukup besar ya, silahkan, tidak masalah. Tapi disesuaikan dengan pasar aja agar kan lebih enak dalam menjualnya. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi dari saya ya. Nanti kedepannya ini saya coba dengan menggunakan benih bayam ya, sisa tahun kemarin juga kita coba. Daripada kita beli benih, kalau semisal ada yang tumbuh ya kita manfaatkan saja kan kawan. Oke, itu dulu informasi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya kan kawan. Dan sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.